Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Kita tahu banget ya Moms, di zaman serba canggih ini kita kayaknya tuh nggak bisa deh dipisahkan dari yang namanya gadget. Benar nggak sih Moms? Mau kita main atau mungkin kita menggunakan gadget tuh kayak dalam keseharian kita tuh ya udah kayak sahabat karib ya nggak sih? Nah, di balik manfaat dari pemakaian gadget ini sendiri, kita juga tahu ya, gadget itu juga sebenarnya memberikan dampak buruk seperti kecanduan gadget. Nggak cuma buat orang dewasa, kecanduan gadget juga bisa loh dialami oleh anak-anak. Kita tuh sebagai orang tua pasti nggak boleh anggap enteng nih kecanduan gadget pada anak, karena ini tuh ternyata berpengaruh loh pada kesehatan fisik maupun mental si kecil nantinya. Nah, untuk tahu lebih banyak mengenai apa aja dampak bila anak kecanduan gadget, seperti apa sih tanda-tanda anak kecanduan gadget yang memang harus kita waspadai nih sebagai orang tua, dan gimana nih caranya kita menangani anak yang kecanduan gadget? Yuk kita ngobrol bareng sama Mbak Veka Angge Paramita, MPSI, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga, serta coach DIR Floor Time di podcast Mother and Beyond kali ini. Mbak Veka, Selamat pagi, Mbak Invi. Baik, kabar saya apa baik. kabar Mbak? Sehat, senang sekali Sehat. mendengarnya. Ya, Mbak, kita langsung ngobrol tentang gadget ini karena pasti banyak moms yang penasaran. Sebenarnya emang kenapa sih kalau anak kecanduan gadget? Kan emang kita sekarang hidup di zaman modern, emang butuh gadget, nggak bisa pisah sama gadget. Nah, mungkin gini dulu deh, kita kapan atau boleh nggak sih kita memberikan gadget pada anak? Kalau iya boleh, usia berkasih. oke. Kita definisi gadget itu berarti kan sesuatu, semua hal yang berlayar ya, Mbak Inji ya. Iya, betul. Semua yang berlayar, dan definisi anak itu kan dari bayi paling enggak sampai remaja akhir ya, gitu ya. Yes. Jadi untuk gadget itu, himbauan dari WHO dan juga IDAI adalah di bawah 2 tahun atau ada yang bilang 18 bulan menurut beberapa literatur itu diberikan sama sekali untuk bayi hingga usia 2 tahun atau 18 bulan ya. Oke, Karena oke. dampaknya sangat besar sekali nih Mbak Enji. Hmm, Di hmm, hmm, masyarakat hmm. umum, di orang tua itu mengetahuinya hanya kalau dengan layar elektronik itu kaitannya sama mata. Sinar Mm-mm. biru kalau zaman dulu Mm-mm. ya gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata enggak. Mm-mm. Sudah ada banyak penelitian bahwa pengaruhnya itu sebagian besar dampaknya secara umum di otak itu. Jadi bagaimana Hmm, itu oke. sangat dipengaruhi dengan pemakaian screen yang cukup banyak nih, gadget yang cukup banyak gitu ya. Nah, untuk kenapa 2 tahun atau di bawah 18 sama sekali, karena secara perkembangan mereka itu perlu belajar dari interaksi, dari pengalaman dari orang yang sesungguhnya gitu Mbak Enji gitu ya. Jadi kalau misalkan di interaksinya sekarang, kita nggak ngomongin AI dulu ya. Jadi kalau misal hanya interaksi yang hanya satu arah, ya satu arah aja kan, maksudnya si anak atau si bayi hanya melihat gitu ya. Tapi tidak ada respon yang memang menunggu si A gitu ya. Ada respon afektifnya gitu ya. Meskipun kita dengan hubungannya sama artificial intelligence gitu ya, atau misalkan video call deh gitu ya, atau melihat Iya, iya, video iya, iya, anaknya iya. sendiri gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya sama aja gitu. Jadi memang yang paling baik itu Hmm. adalah ketika anak itu mendapatkan interaksi yang real gitu ya dengan orang Hmm. gitu ya, bahwa dia menangkap apa ya, menangkap sesuatu hal yang memang perlu Iya, iya, ditangkap iya. dari otak itu dengan pengalaman yang sesungguhnya gitu ya. Jadi Iya, si iya. screen ini, si gadget itu tuh memang beneran artificial. Jadi tidak tidak ada chemistry-nya gitu ya. Tidak ada pengalaman yang sesungguhnya. Tidak ada touch-nya di perasaannya kita gitu ya. Dan sistem sensor yang ada di otak kita ataupun di badan kita itu tidak bisa menangkap secara real. Saya nggak tahu Oke. bagaimana perasaannya Mbak Enji, eh, karena saya nggak touch secara langsung, secara Iya, langsung iya, in iya, iya, person sama ngerti. Mbak Enji. Iya, Tapi kalau saya bertemu sama langsung sih sama Mbak Enji, saya bisa observe gitu ya. Nah, iya, anak-anak betul. dan bayi ini atau anak-anak pada umumnya hingga remaja, mereka itu bisa merasakan perasaan orang lain itu secara langsung gitu ya, dibandingkan dengan screen ataupun gadget.
ya. Jadi Oke. sebenarnya pertanyaan apakah kapan boleh memberikan gadget? Nah, itu memang tergantung dari usianya. Sebaiknya 2 tahun itu tidak diberikan sama sekali ya, karena kita mau Mhm. mengejar kemampuan Ya, berbicara, ya, ya. komunikasi, interaksi. Kalau misalkan anak hanya bisa bicara tapi nggak bisa ngobrol kan juga percuma Mhm. ya, karena di Iya, bawah betul, betul. setelah 2 tahun, 3 tahun mereka tuh diharapkan udah mulai ngoceh, udah Iya, mulai betul. ngobrol, nanya gitu ya. Nah itu harus ada interaksinya. Atau oh anaknya bisa bahasa Inggris karena mereka tahu kata dari gadget Hmm. gitu ya. Tapi tidak mempergunakan. Jadi ketika conversation, ketika melakukan percakapan, karena tidak menggunakan, jadi semakin tidak terampil, tidak menggunakan Oke, dalam komunikasi sehari-hari dengan orang. Jadi yang namanya betul. bahasa itu perlu orang nih, Mbak Enji gitu ya. Perlu orang, ada orang lain yang Mhm. melakukan percakapan yang real gitu ya. Jadi memang di bawah dua Oke, tahun tuh sebaiknya tidak sama sekali. oke, Setelah oke. 2 tahun itu maksimal Ya. hanya 1 jam sebenarnya sampai di Ya, ya, usia betul, betul. anak-anak gitu ya. Itu sih Ini panduannya masuk yang di memang dalamnya harus TV ya, Mbak dilakukan. ya? Betul, Mbak Inci, semua yang berlayar Ya, sebenarnya ya, gitu ya. ya. Dan Oke, ini juga oke. memang jadi sebuah apa ya pembicaraan, entah itu pembicaraan Hmm. santai gitu atau pembicaraan yang real orang tua datang kepada saya tidak bisa dihindari nih karena di Mhm. sekolah Mhm. mungkin menggunakan laptop, iPad gitu ya atau menggunakan screen yang harus apa kalau kita pandemi kan online tuh udah tidak Mhm. banyak Mhm. lagi ya gitu ya. Ya, tapi kan sekarang masih Mhm. dipakai Oke. nih gitu. Jadi memang memang betul tidak bisa dihindari, tapi nanti ada tipsnya, ada hal yang harus kita kayak substitusi gitu loh. Seberapa banyak anak-anak ini menggunakan screen, cara pengolahannya, nah itu yang kita akan bahas Ya. selanjutnya kan ya Mbak Inji ya. Betul, betul. Nah, tapi sebenarnya Mbak, tanda-tanda anak kecanduan gadget tuh bisa kita lihat nggak sih? Orang tua tuh bisa Hmm. bisa tahu segera nggak sih? Maksudnya tanpa harus dibawa mungkin ke dokter dulu. Kalau anak Ya. kita tuh udah kecanduan gadget, Mbak. Mm-mm, mm-mm. Ada beberapa tampilan yang fisik mungkin yang kelihatan Mhm. dari sisi mata. Ada matanya yang kering, jadi mungkin dia akan sering kucek-kucek gitu Mhm. ya. Jadi kalau kucek kan mungkin jadi merah gitu ya. Secara postur, mau itu di TV, mungkin dia cuma begini aja. Jadi dia kalau anaknya masih kecil ataupun Iya, remaja, iya, iya. remaja mah mager mungkin sambil tiduran Iya, gitu ya. Atau kalau iya. dia seringnya ini, ya ininya juga bisa berpengaruh nih gitu. Dan Hmm. dampak buruk itu nggak cuma terjadi sama anak-anak kita pun, kalau Iya, kita banyak betul. menggunakan screen atau gadget ini gitu ya. Kalau saya kemarin liburan, aduh kayaknya enaknya nonton, scrolling, Iya, ininya iya, juga iya, iya, sakit nih iya. Mbak Enji gitu Betul, ya. betul Jadi setuju. Mm-mm. atau si ini nih, si leher itu juga sangat Iya, iya, berdampak. iya. Jadi memang itu juga punya dampak yang kelihatan secara fisik. Nah, tapi yang tidak terlihat memang itu ya tadi mempengaruhi perkembangan otak, Hmm. mempengaruhi secara emosi gitu ya. Karena nanti ada yang kalau udah masuk ke adiksi, dia akan mempengaruhi tidak hanya konsentrasi atau Hmm. Hmm. kemampuan dia untuk menangkap instruksi dari orang lain, misalkan dipanggil kok nggak respon-respon sih, Iya, ya iya, iya iya, anaknya iya. lagi nonton gitu kan, karena nggak bisa multitasking nih gitu. Jadinya Iya. dia dicap sebagai anak yang tidak mendengarkan gitu, anak yang cuek gitu. Padahal dia sedang fokus melakukan hal itu. Jadi Iya. dampaknya itu memang semakin lebih banyak lagi. Tapi secara besar, secara global memang fisik dan juga perkembangan otak itu berpengaruh sih Mbak Enji, Iya, dengan iya, emosi iya. juga gitu. Ya, kita sempat lihat juga ya, Moms ya, di tayangan-tayangan di sosial media tuh ada anak yang kecanduan gadget, tidur pun mimpinya juga lagi sambil main gadget gitu ya, Mbak ya. Ya, betul, betul, betul. Mm, Iya, mm, mm, iya. mm. Dan kalau di Oke. beberapa tempat ada sebuah tayangan juga yang dilakukan di TV yang Mm, lain mm, itu tuh bagaimana di instalasi psikiatri itu eh, mm, merawat anak-anak yang memang secara ekstrim sudah ada perilaku agresif nih, Mbak, gitu ya. Dan mm. itu memang Oke. harus butuh obat. Dan ini klasifikasinya usianya kategori anak gitu. Jadi Mm, dalam perkembangan otak, karena sekarang neuroscience, bagaimana otak itu berkembang, itu sudah banyak sekali pengetahuan dan penelitiannya dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu ya. Jadi mm, kita profesional gitu ya, atau kita pun masyarakat secara umum tahu bahwa oh otak itu ternyata
sangat bisa berkembang. Kalau kita ngerasa Ya. bahwa kalau kita tua tuh kita nggak bisa belajar lagi loh. Nah, ternyata menurut Hmm. menurut kemampuan riset yang dilakukan oleh riset ini, otak itu sangat bisa dilatih terus-terusan gitu ya. Tapi Oke, oke. tapi ada catatannya nih, apabila perkembangannya sudah optimal. Jadi kalau Hmm. misalkan tadi Mbak Enji dan Moms bayangkan bahwa anaknya dikasih sesuatu yang bisa mempengaruhi perkembangan otak yang belum optimal. Jadi ada barrier atau penghalang di Hmm. mana si otaknya anak ini tidak tidak menjadi berkembang optimal gitu ya. Jadi harusnya Oke. dia bisa berkembang optimal tapi ada barriernya gitu ya. Dan salah satu dampaknya adalah addiction, impulsif, tadi agresivitas yang sangat Hmm. banyak gitu ya. Impulsif tuh jadinya kita lihatnya oh ya nggak, dia nggak banyak berpikir, lakuin aja dulu gitu ya. Hmm. Self controlnya juga jadi nggak banyak berkembang gitu ya. Self disiplinnya juga jadi sangat berpengaruh gitu. Jadi itu dampaknya sangat banyak kelihatan di anak-anak. Jadi Hmm. kalau waktu itu ada penelitiannya bagaimana para gamers gitu ya, gamers yang anak-anak dengan gamers yang adult itu secara perkembangan otak, kan otak kita kan ada bagian depan ya Mbak ya, namanya Iya, iya, prefrontal iya. cortex. Itu baru berkembang optimal sekitar anak usia 20-an. Jadi kalau anak Hmm. masih melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang atau senang hal yang berulang-ulang, karena itu salah satu cara mereka membentuk otak bagian depan mereka yang berhubungan dengan Hmm. kemampuan analisa, berpikir Oke. kritis gitu ya. Itu baru optimal setelah young adult nih, 20-an gitu ya. Ya, 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 Jadi ya. kalau misalkan si anak gamers nih gitu ya, di bawah dia udah dapat banyak sekali screen gitu ya, itu mempengaruhi kemampuan dia berpikir analisa gitu ya, Hmm. kemampuan dia untuk bisa tenang tadi kan, untuk dia jadi nggak reaktif karena impulsif sama dengan reaktif. Kalau reaktif nanti hubungannya ke tindakan fisik atau yang berhubungan dengan emosi gitu ya, jadi Hmm. disruptif, jadi mungkin emosi yang meledak-ledak itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ini saling berhubungan sekali sih gitu, Mbak. Oke, oke. Nah, cara mengatasi anak yang sudah kecanduan gadget nih, tadi kan tanda-tandanya kita udah tahu. Nah, gimana tuh, Mbak? Mm-mm. Oke, saya sering banget ditanya hubungannya gini, Mbak, Hmm. dengan orang tua yang anak-anaknya masih kecil. Nah, ini kan Mams mungkin anak-anaknya masih kecil ya gitu, Mams Ya, Endet ya. ya. Jadi seringkali ditanya, apa sih mainan yang sangat baik banget nih buat anak-anak gitu ya. Mau dicari mainan yang khusus yang bisa membuat mereka tuh jadi berkembang dengan baik. Tidak ada mainan yang lebih baik dibandingkan kita sendiri, orang tuanya nih, Setuju, gitu ya. setuju, Jadi setuju. itu sangat berpengaruh sekali hingga anak-anak remaja ataupun di usia anaknya Mbak Enji yang adult ya gitu, udah masuk yang Iya. adult ya. Jadi keterlibatan kita sebagai orang tua hadir dan joining bermain bersama-sama itu adalah mainan yang sangat baik dan sangat terbaik untuk Hmm. si anak itu sendiri gitu ya. Setuju Jadi banget. sebenarnya ketika anak-anak gimana caranya supaya nggak kecanduan tadi, diberikan boleh tapi ada batasannya gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir aduh di zaman dunia yang sangat baru dengan Ya, apa 5.0 ya sekarang ya Mbak ya gitu. ya, ya, Kayaknya ya, nggak ya. bisa kita nggak ngenalin anak sama coding mungkin gitu ya. Ya betul saya setuju gitu, tapi ada batasannya dan anak-anak itu sangat butuh tadi ketika mereka melakukan analisa, mereka butuh partner untuk berkomunikasi, untuk diskusi dan itu partnernya kita loh gitu ya. Kalau Hmm. nggak kita ya mungkin orang tua, guru, Ya. apa namanya teman-temannya gitu ya, atau kalau ya online ya sama teman onlinenya. Jadi tapi jadi artinya posisi kita sebagai orang tua bisa tergantikan sebenarnya kan. Jadi itu Ya, semua ya, pilihan ya. moms and dad sebenarnya. Betul, Bagaimana betul. kita memposisikan diri kita, apakah kita itu akan selalu bersama-sama kalau di usia anak yang Mbak Enji udah bareng-bareng, maksudnya kita Hmm. sejajar ya Mbak ya. Tapi kalau Hmm. mungkin masih anaknya masih kecil gitu ya, masih SD, itu mungkin orang tuanya masih di depan. Jadi artinya anak mengikuti apa yang menjadi arahan orang tua, tapi udah mulai bergeser sebenarnya. Pra remaja diskusi lebih banyak, remaja diskusi semakin lebih banyak gitu ya. Ya, Jadi ya, setuju. perubahan style orang tua dalam mendampingi itu harus berubah sesuai dengan usianya anak. Hmm. Nggak bisa selama-lamanya orang tua yang ngatur terus gitu ya. Karena Ya, ini juga nanti betul. mempengaruhi anak menggunakan gadget. Anak harus tahu, oh ini dampaknya apa loh buat kita Hmm. gitu ya. Jadi ketika kita batasi, dia harus tahu bahwa oh
ini dampaknya apa buat aku? Aku sudah pakai Iya. berapa lama? Kalau Hmm. aku boring, aku bosen, aku bisa melakukan apa ya? Aku bisa mengambil hal positif apa dari si screen ini, dari short IG ataupun YouTube yang aku lihat nih gitu. Jadi dia harus bisa bukan jadi generasi yang mager yang cuman scrolling doang gitu ya, tapi Hmm, jadi hmm, hmm. generasi yang bisa mengambil insight gitu ya. Oh, aku bisa mendapatkan inspirasi dan aku coba Hmm, lagi hmm, gitu. Itu kan hmm. satu produk yang sebenarnya hal yang baik yang kita bisa dapatkan dari si gadget ini, Mbak Enji. Oke, Mbak, gimana caranya nih para moms bisa mencegah anak kecanduan gadget? Tadi kan yang pasti Mm-mm. pertama, jangan kita berikan di anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun. Kalaupun Ya, setelah itu di atas 2 tahun ada screen time-nya lah, ada batasnya ya Mbak ya. Nah, tapi betul. kan kalau kita berbicara untuk anak-anak yang mungkin usianya sudah usia sekolah yang sekolah dasar gitu Mbak, atau TK-TK yang Mm-mm. udah TK gede gitu kan ya Mbak. Nah ini gimana nih Mbak? Karena kan keseharian mereka apalagi kalau lagi libur, waduh kan kayaknya sahabat karibnya tuh gadget ya Mbak, Iya, iya, atau iya. sesuatu yang berlayar lah Mbak gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi memang eh, komposisi dalam kegiatan sehari-hari itu memang perlu diperhatikan betul. Kalau kita di kota besar, kesulitannya adalah Hmm, apabila ayah dan ibu bekerja kan gitu, atau iya. misalkan ketika keduanya bekerja, anak-anak dengan eyang-eyangnya atau dengan mbak, dengan suster gitu ya. Jadi harus ada semacam jadwal gitu ya atau ada komposisi kegiatan yang memang perlu dilakukan gitu ya dan anak-anak ini nggak bisa memang sendirian gitu jadi memang perlu dicarikan misalkan cari pengasuh yang memang Hmm, bisa nanti hmm, bermain betul bersama betul. dengan anak gitu ya atau kalaupun orang moms and dad mau mencarikan kegiatan yang dicariin les deh gitu nah Iya ya sebisa benar-benar. mungkin lesnya juga jangan terlalu banyak ya moms jadi mereka juga butuh Hmm, memang free play gitu ya, butuh iya iya tidak betul. melakukan hal yang terstruktur sekali. Tapi tadi si gadget dan screen ini harus dibatasi. Kalau kita Hmm, mungkin kenalnya iya itu iya me iya. time-nya anak-anak gitu ya. Tapi me Iya. time itu masalahnya kalau si gadget ini dijadikan me time, kualitasnya sebenarnya nggak terlalu baik, Mams gitu ya. Jadi Hmm, yang namanya me time kita bisa kenal, kita perlu memperkenalkan satu kegiatan yang mereka bisa lakukan. Ide-idenya misalkan, Mams bisa ambil nih satu toples gitu, di dalam toples itu tuh ada macam-macam ide-ide kegiatan yang mereka sudah pernah lakukan. Tulis aja di kertas-kertas kecil, digulung, terus mereka ambil hari ini aku mau ngelakuin apa ya gitu. Atau mereka dapat inspirasi apa nih kalau udah eh, SD kelas 1, SMP atau SMA, mereka punya insight apa dari short yang mereka lihat atau dari postingan yang mereka lihat, terus hmm, mereka mau melakukan itu nih suatu saat nanti. Nah, ditulis dulu, ditabung dulu istilahnya. Nanti mereka hmm, lakuin satu-satu. Tapi sekali lagi, Mams, mereka tidak bisa melakukan ini sendirian terus. Mereka perlu betul. temen, ya. Makanya harus ada temen yang bener real temen gitu ya. Kalaupun online kita udah tahu temennya siapa, kita udah Iya iya kenal dia betul siapa betul ya itu penting. atau Hmm, kita yang mendampingi gitu. Jadi nggak bisa mereka tuh eh, istilahnya besar sendiri, bisa sendiri iya iya tanpa setuju. memahami gitu ya. Jadi memang perlu banget nih kita. Saya percaya kualitas dan kuantitas untuk anak-anak itu keduanya. Jadi nggak cuma salah satu nih Mbak Inji gitu ya. Jadi nggak bisa yang Hmm, hmm, kualitas aja deh gitu, tapi kuantitasnya ya udah sebisanya kita aja orang tua. Nggak bisa sih, Mams. Jadi kualitas hmm. dan kuantitas itu memang harus sesering mungkin gitu ya buat Iya anak-anak gitu. iya. Apalagi di zaman sekarang nih Mbak Enji gitu. Iya, iya. Mbak, kayaknya kasihan ya Mbak. Dari tadi tuh kita lebih banyak mendengar dampak negatifnya dari gadget ya Mbak. Iya, iya betul. Sebenarnya pasti ada dong Mbak Mm-mm. manfaat dari memberikan gadget atau gadget sendiri untuk apa ya? Kita mungkin menemani anak-anak, tumbuh kembangnya Mm-mm. anak-anak di saat diberikan di usia yang pas. Nah, apa nih Mbak sebenarnya Mbak manfaat atau hal positif dari gadget ini sendiri Mbak? Iya, kalau saya bandingkan anak saya yang 12 tahun lalu dengan yang 7 tahun sekarang, itu memang bedanya konten dari medianya, konten dari gadgetnya memang beda ya, Mbak Enji ya gitu. Jadi kalau di sekarang tuh kontennya
lebih baik gitu ya. Jadi dan banyak Ya. pilihan kalau mulai dari Mm-mm, mm-mm. aplikasi mungkin mulai dari wah banyak banget ya pilihannya Mams gitu ya. Panduan-panduan yang kita bisa cari ya salah satunya dari Mother and Baby yang sering mereview ya, ya apa Ya. aja nih yang kita bisa cari tahu gitu ya. Nah, itu bisa sangat dilakukan oleh moms. Apa sih sekarang yang baik nih, aplikasi apa yang baik, tontonan apa yang baik gitu ya, Ya, ya. film-film apa reviewnya yang baik gitu ya. Yang ada Jadi konten mengedukasi gitu ya Mbak ya. mengedukasi, betul. Edukasinya itu jadi Mm. lebih baik gitu. Terus yang kedua, kalau kita hubungkan dengan internet, jangkauannya juga luas ya, Mbak Enji gitu. Mau Mm, belajar mm. apa aja tuh ada. Mau belajar yang berbayar juga ada gitu ya. Mau belajar yang enggak berbayar juga ada gitu ya. Jadi buat kita orang dewasa itu juga sangat mudah sebenarnya gitu. Terus cari Mm, temen mm. juga kan sama. Tapi memang ya tadi kita harus kasih panduan nih buat anak-anak khususnya mulai dari usia SD gitu ya, SMP dan SMA, teman-teman online itu gimana sih kalau mereka mungkin pakai Discord gitu ya. Discord tuh gimana sih Iya, gitu. iya. Bahasanya gimana sih? Apalagi ini kan wide world ya gitu. Jadi harus Mm, eh, hati-hati betul. Nah, pendampingan kita sebagai orang tua nih, kita kan tahu nih hal negatifnya apa gitu ya. Mungkin cara penyampaiannya nih Mbak Enji yang mm. kita orang tua Iya, perlu berhati-hati. Maksudnya jangan lebih banyak instruksi, tapi buka yes. diskusi gitu ya. Apa sih yang kamu suka dari Discord? Karena kalau kita sebagai orang tua yang reaktif, kita akan lebih banyak akan kaget dengan misalkan, "Ih, kok kamu nonton kayak gituan?" Atau "Kok kamu kenal istilah itu dari mana?" Iya, gitu ya, iya, gitu iya, ya. iya. Padahal kita yang juga mengizinkan mereka untuk bisa explore dengan gadget kan. Jadi hati-hati dengan moms menggunakan Iya, kata-kata iya. ketika mendampingi anak-anak untuk mencari tahu apa sih yang mereka tahu gitu ya. Dan selipkan hal-hal yang memang kita kasih tahu nih bahwa hal yang boleh apa, yang nggak boleh apa gitu. Jadi itu sih Mbak Iji menurut saya. Jadi Iya, iya. banyak hal yang positif, tapi tadi jangan sampai jadi hanya melihat, mengamati, Mm, dan ini mungkin tips buat kita juga ya, yang ya paling nggak saya gitu, yang sering banget scrolling gitu, lihat short-short gitu, tapi inspirasinya apa sih gitu. Inspirasi ini mm, buat saya bagian dari self care-nya saya nih gitu. Apa yang mm. saya dapatkan dari saya melihat film itu misalkan, atau saya Iya, dapat apa iya. sih dari short itu gitu. Jadi ada feedback baliknya juga buat saya gitu, Mbak Angie. Sebagai penutup nih Mbak, kasih dong Hmm. tips buat para moms gimana caranya mengatur screen time nih untuk anak-anak karena kan penting nih apalagi di usia yang di Ya, atas 2 tahun tuh di saat akhirnya kita memberikan gadget ya paling nggak kita harus memberikan nggak boleh lebih dari 1 jam. Nah, ya. gimana cara mengaturnya nih supaya anak juga nggak kesel, nggak cranky gitu kan ya Mbak? Iya, iya, iya. Jadi memang kita perlu banyak sekali ada yang namanya aturan yang dibuat bersama-sama gitu ya. Baik itu dengan si anak yang masih kecil gitu, ataupun aturan yang dibuat bersama dengan anak-anak yang sudah remaja ataupun pra-remaja gitu. Selalu diskusi gitu ya. Tapi yang perlu diutamakan adalah kalau sudah injak SD, bagaimana kita menyampaikan, mengevaluasi. Jadi aturan itu seringkali sudah dibikin tapi nggak berhasil, terus Mm-mm. seolah-olah nggak berhasil selamanya gitu loh Mbak Enji ya. Iya, Jadi iya, iya, kita perlu mengevaluasi, dan evaluasinya tuh dilakukan bareng-bareng gitu, bahwa ini iya, kayaknya iya, iya. it doesn't work. Kayaknya kita bikin lagi Betul, yuk gitu betul, ya. Kayaknya betul. kayak gini kasih dampak yang mama jadi marah-marah, kamu juga jadi dimarahin gitu ya, kamu Iya, juga iya. jadi nggak nyaman. Oh, kita bikin lagi yuk gitu. Jadi itu bagian dari bagaimana keluarga kita itu memang jadi terbuka untuk diskusi dan komunikasi ya, Mbak Inji ya gitu. Iya, Tapi iya. memang kita sebagai orang tua sangat perlu meliding, maksudnya kasih aturan itu perlu gitu ya. Tapi yang namanya aturan tidak kaku. Jadi kita membuka komunikasi itu adalah yang utama sih di dalam interaksi kita sebagai orang tua ya. Kita Mm. bukan bos dan pegawai Iya. gitu yang pegawainya ngikut aja gitu, enggak ya, tapi kita sebisa mungkin ingin agar Mhm. anak juga punya inisiatif, Yes, punya yes, hal-hal yes. yang bisa memutuskan dirinya sendiri, oh, dan tahu oh mama tuh melarang ini karena apa. Jadi Ya, jangan ya, ya. sampai
mama jadi polisi yang galak dan papa jadi Iya. polisi yang baik gitu ya. Enggak juga kan ya. Jadi itu yang nanti perlu sejalan antara moms and dad nantinya gitu Mbak Inge. Jelas ya moms ya, apa yang harus kita lakukan nih supaya anak kita nggak kecanduan gadget dan apa yang harus kita lakukan kalau anak kita sudah kecanduan gadget. Senang banget obrolan kita, seru banget dan sangat bermanfaat pastinya buat kita. Terima kasih untuk Mbak Veka Angge Pramita MPSI psikolog, psikolog klinis anak, remaja dan keluarga serta coach DIR Floor Time. Terima kasih udah sharing ya Mbak Veka dan juga terima kasih buat moms yang sudah mendengarkan podcast Mother and Beyond kali ini. Sampai jumpa.